Selamat pagi, B Generation. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, teman-teman, hari ini, hari Minggu ini kita kembali beribadah. Ya walaupun masih ibadah online, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya akan mengajak kalian untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai sepanjang seminggu ini. Tuhan, sekarang kami akan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, berkati juga ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya firman-Mu ini dapat terlaksana dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semuanya. Berkati kebaktian kami dari awal hingga pada akhirnya. Hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, B Generation. Sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya rindu banget untuk membawakan dan menyanyikan satu lagu ini. Bahwa kita tahu kalau dengan kekuatan sendiri kita pasti akan sulit dan tidak mampu. Tapi lewat pertolongan Tuhan kita pasti melewatinya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak
Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita kembali bertemu walaupun secara online, tetapi tentu tidak mengurangi sukacita kita di dalam ibadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini saya masih diberi kesempatan melayani teman-teman di ibadah PRBK. Kemarin tempo hari Pak Faren kasih tema dasar iman di tengah pandemi virus corona. Nah teman-teman, kalau kita merenungkan peristiwa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir, 2 atau 3 bulan terakhir ini terkait dengan pandemi virus COVID-19, mungkin sebagian besar di antara kita bertanya-tanya, kan Tuhan ini mengasihi umatnya, kenapa di tengah pandemi ini ada banyak anak Tuhan, ada beberapa hamba Tuhan dipanggil Tuhan justru mengalami kasus virus COVID ini? Apakah Tuhan tidak mengasihi umatnya? Apakah Tuhan tidak mengasihi hamba-hambanya? Yuk kita mau coba renungkan bagian firman yang sering menjadi dasar untuk kita, menjadi pengharapan kita ketika mengalami masa-masa sulit. Dan ini juga sering kali dibacakan di awal-awal pandemi ini. Kita melihat di dalam Mazmur 91 teman-teman, ayat 1 sampai ayat 6. Nanti saya anjurkan teman-teman baca satu pasal ini ya, di Mazmur 91. Judulnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayat ini diawali dengan satu pernyataan yang luar biasa. Dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Teman-teman, kalau kita tahu menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, Dia memberikan jaminan yang luar biasa menurut Mazmur 91 ini. Tetapi kenapa kalau kita renungkan, kenapa banyak orang yang sering membaca ayat ini dan bahkan kalau saya dengar ada satu gereja yang menganjurkan seluruh jemaatnya selama tahun yang lalu, sejak tahun lalu, membaca, menghafalkan Mazmur 91 ini menjadi pernyataan iman, deklarasi iman mereka akan pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan dari semua musibah, dari semua sakit penyakit, dari semua jerat penangkap burung dan lain sebagainya. Tetapi kenapa ada anak-anak Tuhan, ada hamba Tuhan yang justru mengalami pandemi virus COVID-19 ini? Nah teman-teman, sebetulnya kalau kita pelajari Mazmur ini kan sebetulnya satu Mazmur yang biasa dinyanyikan di dalam ritual ibadah umat Tuhan, termasuk di dalamnya Mazmur 91 ini. Ketika mereka menyanyikan Mazmur ini, itu mereka sedang mencoba membangkitkan iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka jadikan sebagai gunung, batu, dan kubu pertahanan, Tuhan juga yang akan memberikan perlindungan kepada umatnya. Tetapi teman-teman, kalau kita teliti lebih jauh, ternyata ayat 8 ini menjelaskan bahwa semua bentuk penghukuman, penyakit sampar, penyakit menular
dan lain-lain yang dijelaskan di Mazmur 91 ini, ternyata itu ada kaitannya dengan pembalasan Tuhan terhadap orang-orang fasik, penghukuman Tuhan terhadap orang-orang fasik, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, sehingga umatnya akan diluputkan, dibentengi ketika Tuhan menghukum orang fasik. Umatnya dikatakan hanya akan menonton dengan mata mereka. Umat Tuhan akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan penghukuman atas orang-orang fasik. Nah, kalau begitu berarti ayat ini bukan berarti berlaku juga di tengah pandemi ini dong, Kaisar. Mungkin kalian bertanya seperti itu. Nah teman-teman, kaitannya dengan pandemi virus COVID-19 ini, sebetulnya firman Tuhan ini ada hal-hal yang kita harus pakai dengan hikmat, dengan nalar, dan ada yang perlu kita yakini dengan iman kita. Ini bisa membangun iman kita, tapi kita juga harus menggunakan akal budi kita. Karena di bagian Alkitab yang lain, di Amsal pasal 22 ayat 3 dan pasal 27 ayat 12, ada dua ayat yang berbunyi sama. Dikatakan di sana, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus dan kena celaka. Teman-teman, kan orang sering memperdebatkan kan waktu awal-awal pandemi virus COVID-19 ini, mana yang harus kita tonjolkan? Iman kita, berjalan dengan iman, gak peduli ada virus atau enggak, tapi saya tahu saya punya Tuhan yang melindungi kita. Atau kita juga pakai hikmah, pakai akal kita. Tuhan bilang kalau orang bijak melihat malapetaka, dia bersembunyi. Kita udah tahu nih, ada banyak virus yang sedang menjadi pandemi, menjadi wabah. Kenapa kita nekat, keluyuran terus, pergi-pergi terus? Kan pemerintah segala udah mengajar, menghimbau untuk kita belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Berarti kita diajar untuk menggunakan akal kita, nalar kita, berdiam diri di rumah, melakukan semua aktivitas di rumah, supaya kita terhindar dari malapetaka ini. Nah teman-teman, kalau kita mau membuka diri kita, bukan sekedar menjadi orang-orang yang fanatisme buta, tetapi mau menyadari bahwa Tuhan juga beri hikmat, pengertian kepada kita untuk memilah dengan bijak apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini. Maka kita akan menghargai anjuran pemerintah, kita akan berpikir bijak untuk kita hati-hati, tidak sembarangan keluar rumah, dan kita akan memakai anjuran protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ketika terpaksa harus keluar, pakai masker, lalu rajin-rajin cuci tangan untuk menjaga kebersihan, atau hand sanitizer. Lalu ketika bertemu dengan orang, menjaga jarak. Itu upaya yang coba kita lakukan supaya memutus mata rantai penyebaran virus ini, bukan? Di sisi lain teman-teman, mungkin buat kita bete, bosan di rumah terus, semua dilakukan di rumah. Tapi teman-teman coba kita flashback, melihat ke belakang, sambil kita mereview, mengingat kembali sejak pandemi virus COVID melanda negeri ini, termasuk kehidupan kita juga banyak banyak yang berubah karena pandemi ini. Ini justru bukannya melahirkan kreativitas dalam diri teman-teman, bukan. Dalam diri sebagian orang ketika mereka pekerjaannya membuat mereka ada di rumah, mulai muncul kreativitas, berjualan online, jualan masakan, jualan apa secara online. Di dalam ibadah juga yang tadinya biasa kita ibadah, ya datang berkumpul di gereja, kadang kebaktian ya seperti itu, tapi kemudian muncul kreativitas ketika mengalami pandemi ini. Dari rumah kita mulai yuk bikin kebaktian yang berbeda, yang WL-nya masing-masing beberapa orang, saling isi. Bentuk muncullah WL beberapa dalam satu tampilan layar yang cukup menarik. Itu kreasi kalian, bukan? Kita gak pernah kebayang seperti itu. Juga muncul ide-ide kalian juga bikin podcast segala macam. Ya kan, itu kan kreativitas yang terbangun di tengah pandemi COVID-19 ini.
Justru semua yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita menyadari itu adalah atas seizin Tuhan, dan di balik itu Tuhan sedang mendidik kita, sedang melatih kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang menemukan sesuatu di tengah masa-masa sulit. Justru kita menemukan kesempatan-kesempatan untuk menghasilkan karya-karya bagi Tuhan. Ada yang bilang sih, ketika kita mulai melakukan ibadah online, aksesnya itu menjadi unlimited, tidak terbatas. Kalau kita gereja kita nggak menarik, mungkin teman-teman bisa cari akses, cari gereja lain yang lebih menarik. Nggak salah, kita nggak menutup kemungkinan seperti itu, bukan? Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan, kita sedang membawa hidup kita kepada Tuhan, maka kita harus coba renungkan lagi kehidupan iman kita. Kan namanya iman itu menuntut sesuatu yang kita yakini. Keyakinan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, kita harus menunjukkan tanda bakti kita, tanda kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menunjukkan tanda bakti dan tanda kasih kita kepada Tuhan? Ketika kita beribadah kepada Dia. Ibadah itu dari kata abudah. Ibadah itu kebaktian, tanda kita menyatakan kasih dan bakti kita kepada Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan seperti apa? Alkitab mengajar di kitab Keluaran, Imamat dan seterusnya. Ketika kepada Musa Tuhan berikan aturan-aturan ibadah, aturan-aturan cara mendekati Allah, itu semua diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Sampai ukuran mezbah, cara mempersembahkan korban, semua Tuhan atur dengan detail. Artinya apa? Tuhan mau menuntut ketaatan kita terhadap perintahnya, hukum-hukum dan ketetapan Tuhan. Oh, berarti kalau namanya ibadah, kita dituntut untuk menunjukkan ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan, kepada perintah Tuhan. Nah, coba kita cek hidup kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, apakah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Apa yang Tuhan perintahkan? Ada dalam firman-Nya. Saudara baca dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan mau. Karena itu akan membuat iman kita bertumbuh. Jadi ketika pandemi terjadi, ketika menghadapi penyebaran virus corona ini, kita nggak usah bingung, nggak usah berpikir ini sebetulnya siapa yang salah ya? Tuhan nggak mengasihi kita, atau iblis sedang menjatuhkan kita, mencoba membuat kita meninggalkan Tuhan, atau karena kesalahan kita manusia sehingga terjadi pandemi virus corona yang melanda bukan hanya Indonesia, bahkan hampir semua belahan bumi ini. Teman-teman, kita nggak usah bertanya siapa yang salah. Tuhan nggak salah, karena Dia Maha Kuasa, Dia penuh kasih. Dia bisa menghalau virus ini sampai virus ini tidak ada lagi di bumi ini. Tapi di sisi lain, Tuhan mengizinkan ini terjadi karena Dia mau melatih kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan melatih kita untuk bisa kreatif di tengah masa sukar. Karena setiap masalah itu mendatangkan kesempatan untuk kita menjadi kreatif. Lalu kalau begitu siapa yang salah? Apa yang terjadi di tengah virus ini? Sebetulnya virus ini mulai mewabah karena virus ini mulai bermutasi. Dengan bermutasi virus ini akhirnya banyak membuat orang ketakutan. Karena orang yang punya riwayat sakit sebelumnya, entah darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya, itu lebih mudah terpapar virus dan mengalami kematian. Tetapi orang yang sehat rasanya nggak mungkin, kalaupun mengalami ini nggak akan membawa sampai kepada mati. Tetapi apapun yang terjadi, mari kita mau membangun iman kita bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini Tuhan punya rencana, Tuhan punya kedaulatan. Toh kalau kita mau tanya, apakah orang yang percaya yakin pasti akan terluput dari pandemi virus ini? Itu bukan menjadi satu mantra, bukan jadi sesuatu yang harus, oh karena saya
yakin sama janji Tuhan, karena saya menjadikan Tuhan tempat perlindungan saya, berarti saya akan terluput. Enggak, belum tentu. Enggak harus seperti itu, teman-teman. Karena di Alkitab juga kalau kita baca, banyak orang-orang percaya yang mengalami hidupnya, ada mengalami masalah hidupnya, sampai akhir hidupnya juga tidak menyenangkan. Ayub, dia mengalami ujian, kekayaannya habis, anak-anaknya mati semua, padahal dia orang yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena Tuhan sedang membuktikan kualitas imannya Ayub. Yesus dicobai waktu di padang gurun, dan dicobainya dari ayat Mazmur 91 ini. Lalu kita berkata, berarti Mazmur 91 juga bisa dipakai untuk mencobai kita ya. Ini Yesus juga dicobai dengan ayat-ayat yang dikutip iblis dari Mazmur 91 ini. Tapi Yesus lewati itu semua karena dia tahu bahwa tujuannya datang ke dunia untuk menjadi penyelamat kita, juru selamat buat saudara dan saya, buat teman-teman dan saya. Lalu kalau kita lihat kehidupan murid-murid Yesus, hampir semua mereka matinya sebagai martir. Ada yang ditombak, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang ditarik oleh 4 ekor kuda sampai tubuhnya terbelah, terpecah menjadi 4 bagian. Ada yang sampai dimasukkan dalam minyak yang mendidih, dan macam-macam. Itu semua dialami oleh murid-murid Yesus. Apakah kita berkata berarti murid-murid Yesus berdosa, murid-murid Yesus punya salah sehingga matinya mengalami kematian seperti itu? Enggak, justru mereka melewati itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi teman-teman, semua yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun lewati masa-masa sukar, sekalipun lewati masa-masa sulit, itu tujuan akhirnya hanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalaupun kita mengalami masa-masa sulit, mengalami di tengah pandemi ini, sempat mungkin kita ada yang terpapar dan sempat sakit, tapi mari kita menggantungkan iman kita kepada Tuhan. Jangan itu membuat kita tawar hati, jangan itu membuat kita lemah, tapi biarlah kita berharap pada anugerah Tuhan. Apa yang bisa kita upayakan untuk mengobati diri kita, upayakan sebaik-baiknya. Kalaupun Tuhan izinkan beberapa saudara kita sampai dipanggil Tuhan akibat pandemi ini, saya yakin ketika mereka dipanggil Tuhan, Tuhan beri kekuatan sehingga itu tidak menyiksa mereka, tidak membuat mereka menderita, dan pada akhirnya lewat kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah ini jadi keyakinan kita, teman-teman. Awal-awal pandemi ini saya juga sempat sakit. Waktu itu sempat kepikir, wah saya kena di virus ini. Tapi puji Tuhan, berusaha untuk mengobati diri sendiri, minum yang hangat-hangat, terus coba cari cara untuk mengobati diri di tengah tanda-tanda yang mendekati penyakit ini, teman-teman. Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan beri kesehatan, Tuhan pulihkan. Dan mungkin teman-teman juga ada yang sempat mengalami tanda-tanda penyakit yang mendekati penyakit virus COVID ini. Tapi jangan takut, jangan membuat kita kepikiran, karena ketika kita terlalu banyak kepikiran, justru tubuh kita menjadi rentan, imunitas kita menjadi lemah. Jadi mari, saya mau mengajak kita, sekalipun menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tahu iman kita di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai melindungi kita. Kalaupun kita sempat diizinkan mengalami sakit ini, ketika Tuhan ingin menyembuhkan kita, Dia akan sanggup menyembuhkan kita. Dia memberi kekuatan untuk kita melewati ini semua. Teman-teman kita yang dipanggil Tuhan, mungkin mereka juga ketika mengalami sakit ini, mungkin mereka menaruh pengharapan akan mujizat kesembuhan Tuhan. Tapi ketika Tuhan panggil mereka, Tuhan beri kekuatan untuk mereka tidak menderita. Dan kita harus tahu, teman-teman, Tuhan punya cara untuk memanggil kita, entah lewat kecelakaan, lewat sakit penyakit, lewat apapun, Dia punya cara. Yang pasti kita harus berjuang supaya iman kita tetap murni di hadapan Tuhan.
tidak mudah lemah, tidak mudah tawar hati menghadapi apapun juga. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Jadi jangan takut menghadapi apapun juga. Tapi juga bukan berarti kita bertindak ceroboh. Itu konyol namanya. Ya. Jadi mari sama-sama tetap bersukacita, jangan takut, tetap sehat, jaga kesehatan, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jaga jarak, kalau keluar pakai masker, lalu sering-seringlah cuci tangan, dan ikutin protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Tuhan memberkati kita sekalian. Yuk kita tutup di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk sharing firman-Mu saat ini. Walaupun ada banyak hal yang masih belum kami pahami, masih menjadi misteri Tuhan, tetapi kami tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami atas izin Tuhan, atas sepengetahuan Tuhan. Dan di tengah masa sulit sekalipun Tuhan sedang melatih kami menjadi anak-anak Tuhan yang kreatif, bisa menemukan hal-hal istimewa yang bisa kami kembangkan melewati masa-masa sulit, sehingga kami semua boleh menjadi umat Tuhan yang berkemenangan di dalam Engkau. Mari Tuhan berkati anak-anak PRBK di tempat ini, di dalam studi mereka yang masih sekolah, yang masih kuliah, buat mereka yang sudah bekerja di dalam pekerjaannya. Mungkin saat ini ada masa-masa di mana usaha kami, pekerjaan kami banyak terkendala karena pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi Tuhan berikan kepada kami kreativitas untuk kami bisa menemukan ide-ide baru, untuk kami bisa menghasilkan karya bagi Tuhan, menghasilkan karya yang bisa memberikan penghasilan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik teman-teman PRBK, setelah kita beribadah, mari kita mau akhiri ibadah kita saat ini. Kita satukan hati. Tuhan, terima kasih untuk ibadah PRBK saat ini. Kami boleh memuji menyembah Engkau bersama-sama. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah apa yang kami dengar membangun iman kami, untuk kami menyadari bahwa kami memiliki dasar iman yang teguh di dalam Engkau. Bagaimana kami bisa menggunakan iman kami dan pengetahuan kami dengan hikmat Tuhan untuk bisa bertindak bijak di tengah pandemi virus ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami juga menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, menemukan kesempatan di dalam setiap kesulitan yang terjadi. Akhirnya Engkau juga memberkati kami yang berulang tahun di minggu ini dengan berkat penyertaan-Mu yang melimpah. Sekarang Tuhan, setelah kami beribadah, biarlah kami mau menerima berkat-Mu. Mari teman-teman, arahkan hati, kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari percaya sama-sama kita katakan amin.